Ark Hasan Isabah telah berakhir. Kini kisah berlanjut ke sebuah babak baru yang jauh lebih besar dan penuh gejolak. Sebuah peperangan besar tengah menanti tepat di jantung kerajaan Knightley, ibu kota kerajaan yang menjadi pusat kekuasaan. Cerita ini diambil dari volume 4 dengan judul Mayhem in the Royal Capital. Secara garis besar, kisahnya menyoroti perjalanan Abel menuju takhta, sebuah proses panjang yang akan menempanya dari seorang petualang biasa menjadi raja. Namun, jalan menuju mahkota tidak hanya dipenuhi pedang dan sihir. Justru sebagian besar kisah kali ini berpusat pada intrik politik. Strategi, tipu daya, dan benturan kepentingan mewarnai perjuangan Abel dalam menghancurkan para pejabat korup yang telah lama meracuni kerajaan dari dalam. Disinilah peran Rio menjadi pusat perhatian. Berbeda dengan Abel yang masih menyimpan sifat naif dan idealis, Rio hadir sebagai sosok yang sederhana dalam berpikir, namun tanpa ragu menghalalkan segala cara demi mencapai hasil akhir. Dialah bayangan yang bekerja di balik layar, memastikan jalan yang dipilih Abel tetap terbuka, meski harus dicapai dengan cara-cara yang tidak selalu terhormat. Tanpa berpanjang kata, mari kita memasuki isi cerita volume 4. Mayhem in the Royal Capital. Awal dari sebuah pertempuran politik dan peperangan besar yang akan menentukan nasib kerajaan Knightley. Dari arah timur, sebuah rombongan kecil bergerak menuju ibu kota. Pangeran Willy didampingi oleh Rio, Rodrigo, 4 pengawal setia, serta 6 petualang yang dipimpin oleh Con. Mereka menaiki kereta besar yang kokoh dan baru dibeli di Winston, kendaraan yang kini menjadi simbol kelanjutan perjalanan mereka setelah sekian banyak cobaan. Kereta itu dibayar bukan dari kantong sang pangeran, sebab seluruh surat kreditnya telah hilang dalam serangan mendadak sekte pembunuh. Justru Rio lah yang menanggung biaya tersebut. Sejak kembali menjejak tanah kerajaan Knightley, kekayaannya menjadikannya lebih dari sekadar penyihir air. Ia kini berperan sebagai penopang sekaligus penuntun bagi sang pangeran muda. Perjalanan mereka diwarnai suasana ringan. Pangeran Willy yang beberapa waktu lalu masih dibayangi ancaman maut, kini bisa menikmati hal-hal sederhana. Sebuah hidangan yang tak disangka lezat di penginapan kecil, atau rasa aman yang perlahan kembali meresap ke dalam dirinya. Rodrigo dan para pengawal menatap perubahan itu dengan senyum maklum, seolah menyaksikan bunga yang mulai mekar kembali setelah musim dingin panjang. Namun di balik keceriaan itu, ada kegigihan seorang anak raja yang tak bisa dipadamkan. Pangeran Willy begitu antusias berlatih sihir air, hingga hampir setiap malam ia mendorong dirinya melampaui batas. Seringkali ia tumbang setelah kehabisan mana, terlelap dalam keletihan yang dalam, sementara Rio hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu kebiasaan itu berbahaya, dan berulang kali berusaha menahan sang pangeran agar berhenti sebelum terlambat. Namun semangat Willy seakan tak mengenal rem, dan akhirnya, sebagaimana biasanya, tubuhnya menyerah. Meski demikian, tak seorang pun dalam rombongan benar-benar keberatan. Ancaman terbesar telah berlalu bersama runtuhnya bayang-bayang sekte pembunuh, dan suasana hati mereka kini dipenuhi rasa lega. Maka melihat seorang anak muda bersemangat mengasah kemampuannya justru dianggap pertanda baik, bahwa kehidupan mereka mulai bergerak menuju babak yang lebih cerah. Rodrigo, yang sejak lahir telah mengabdi pada sang pangeran, merasakan kebahagiaan yang sulit diungkapkan. Ia tahu benar penderitaan yang dialami Willy sebagai putra ke-8 keluarga kerajaan Ju. Sejak kecil, kelembutan hatinya membuatnya tampak rapuh di mata banyak orang. Ia terlalu sering mengalah, terlalu sering mengutamakan orang lain, hingga dilabeli lemah dan mudah dilupakan. Namun Rodrigo ingat betul sosok anak kecil yang dulu penuh tekad, seorang pekerja keras dengan semangat yang tak kenal lelah. Kini di jalan panjang menuju Crystal Palace, ia menyaksikan cahaya itu kembali. Dan ia sadar, penyebab kebangkitan ini tak lain adalah Rio, sang penyihir air yang menyamar sebagai pengawal sekaligus pengganti tubuh sang pangeran. Kehadiran pria itu menjadi penopang, pengingat, dan sahabat yang dengan caranya sendiri menyalakan kembali bara dalam diri Willy. Untuk itu, Rodrigo menyimpan rasa terima kasih yang mendalam, jauh di lubuk hatinya. Malam demi malam, pola yang sama terulang. Pangeran kecil yang berkeras melampaui batas,
tubuh yang akhirnya menyerah, dan Rio yang hanya bisa menatap dengan khawatir. Namun pada akhirnya, semua itu hanyalah bagian dari perjalanan mereka. Dengan hati yang lebih ringan dan ikatan yang semakin erat, rombongan itu terus bergerak di sepanjang jalan raya kedua, mendekati pusat kerajaan yang akan menjadi panggung bagi kisah baru mereka. Scene pun kini berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Abel. Di sebuah desa kecil hanya sekitar 2 mil dari Crystal Palace, ibu kota kerajaan Knightley, 4 orang adventurer mendatangi gereja setempat menjelang malam. Imam yang membuka pintu sempat terkejut melihat mereka, namun tetap menyambut tanpa bertanya. Ia hanya memberi isyarat kepada salah satu dari mereka untuk mengikutinya masuk ke ruang pribadinya. Di dalam ruangan yang sederhana namun rapi, penuh dengan rak buku, imam itu menempelkan tangannya pada salah satu rak paling belakang sambil melafalkan mantra. Rak tersebut bergeser perlahan, memperlihatkan dinding dengan sebuah lubang sempit, cukup besar untuk dilalui satu orang. Adventurer itu masuk, sementara imam mengembalikan rak ke posisi semula dan meninggalkan ruangan. Di balik lorong sempit itu, adventurer tersebut menyentuh sebuah batu dan merapal mantra. Cahaya segera memenuhi jalur panjang yang membentang ke depan, begitu jauh hingga sukar diukur. Dengan napas tertahan, ia mulai melangkah ke dalam kegelapan yang kini diterangi cahaya sihir. 30 menit kemudian, ia mencapai persimpangan bercabang 3. Tanpa ragu, ia memilih jalur kanan. Langkahnya berlanjut hingga menemukan sebuah tangga spiral dari batu. Ia mendaki hingga tiba di hadapan pintu batu besar. Dengan mantra, pintu itu terbuka dan ia melanjutkan perjalanan 50 meter ke depan hanya untuk menemukan pintu batu lainnya. Kali ini ia menggunakan kode rahasia dengan hulu pedang. 3 ketukan, dibalas 3 dari dalam, lalu 7 ketukan terakhir. Barulah terdengar suara kunci dan selak yang dibuka. Pintu itu menyingkap sosok seorang pria berwajah pucat dengan tubuh yang terlihat rapuh. Dialah Crown Prince Kerajaan Knightley, pewaris takhta. Sedangkan adventurer yang disebut sebagai Albert di hadapan imam itu sebenarnya adalah Abel, adventurer peringkat B dari kota Lune, dan sekaligus adik kandung Crown Prince. Pertemuan mereka bukan sekadar reuni keluarga, melainkan pertemuan rahasia penuh urgensi. Dengan tubuh yang tampak melemah, Crown Prince menjelaskan alasan ia memanggil Abel secara sembunyi-sembunyi. Sang raja, ayah mereka, telah melepaskan kunci miliknya untuk membuka Hall of Champions. Tempat itu bukan sekadar gudang harta kerajaan. Dibangun berabad-abad lalu oleh King Richard, Hall of Champions terletak jauh di dalam treasure house resmi keluarga kerajaan. Dikelilingi perlindungan sihir dari segala elemen serta rintangan alkimia, ruangan itu menyimpan artefak-artefak yang digadang mampu mengguncang keseimbangan dunia. Wasiat terakhir King Richard menegaskan bahwa harta itu tak boleh jatuh ke tangan kelas bawah. Karena itu hanya 2 orang yang boleh memegang kunci untuk membukanya, sang raja dan Crown Prince. Kini karena raja telah melepaskan kuncinya, hanya Crown Prince yang masih memilikinya. Ia tak memahami pasti alasan tindakan itu, namun ia melihat tanda-tanda mencurigakan. 2 tahun terakhir, raja sering tampak kehilangan semangat, kadang kosong, lalu kembali segar, hanya untuk terjatuh lagi ke dalam kondisi tak menentu. Apakah ia sakit atau ada racun dan sihir yang merenggut jernih pikirannya? Pikiran itu semakin masuk akal ketika mengingat momen-momen upacara kerajaan, saat sang raja harus menanggalkan semua busana, termasuk Necklace of Tranquility, kalung yang seharusnya melindungi dari racun dan sihir pengendali pikiran. Jika kalung itu diganti dengan tiruan, maka pertahanan yang paling penting runtuh tanpa disadari. Walau Imam Agung dari kuil pusat beberapa kali menyalurkan cure, kondisi raja hanya membaik sebentar lalu kembali memburuk. Misteri ini menimbulkan dugaan penyakit yang tak kunjung sembuh atau racun samar yang belum dikenali. Apapun penyebabnya, faktanya tetap sama. Sang raja menyerahkan kunci dalam keadaan sadar, dan itu berarti satu-satunya jalan adalah mencari pewaris kedua. Crown Prince menegaskan pilihannya. Abel harus menjadi pemegang kunci kedua. Meski kini hidup sebagai adventurer, Abel adalah pangeran kedua dan pewaris takhta berikutnya setelah dirinya. Bagi Crown Prince, pilihan itu logis dan mutlak. Abel,
yang sejak lama berusaha menjauh dari intrik istana, tak bisa menolak. Ia sadar garis keturunan dan tanggung jawab tak pernah bisa sepenuhnya ditinggalkan. Dengan nada serius, Crown Prince mengingatkan bahwa suatu hari Abel harus kembali ke istana. Ia sudah mencapai tujuannya sebagai adventurer terkenal. Nama Abel, si birang adventurer dari Lune, kini dikenal luas. Dan kerajaan yang sejak era King Richard selalu mengandalkan adventurer sebagai kekuatan militer, membutuhkan seseorang seperti Abel untuk menjembatani hubungan antara petualang dan istana. Crown Prince akan mengurus politik, sementara Abel memimpin sisi militer. Itu adalah impian lama mereka berdua sejak kecil dan kini perlahan dipanggil kembali oleh keadaan. Meski kesehatan Crown Prince semakin rapuh, malam itu ia bertekad melaksanakan langkah penting, membawa Abel ke Hall of Champions untuk mendaftarkannya sebagai pemegang kunci kedua. Untuk itu, ia menyerahkan 2 jubah rahasia, Recluse's Robe, hasil karya Royal Center for Alchemy, yang memungkinkan pemakainya bergerak tanpa terdeteksi. Dengan mengenakan jubah itu, kedua saudara tersebut meninggalkan ruangan dengan diam, melangkah menuju ruang terlarang yang menyimpan rahasia masa depan kerajaan. Setelah menyelesaikan urusan pentingnya di Crystal Palace, Abel kembali menyusuri jalur rahasia yang membentang 2 mil di bawah tanah. Dari pintu-pintu tersembunyi di jantung ibu kota, ia menempuh perjalanan panjang hingga akhirnya muncul kembali di gereja desa kecil yang menjadi tempat singgahnya bersama rekan-rekan. Tubuhnya lelah, namun langkahnya tetap mantap. Ada beban pikiran yang jauh lebih berat dibanding perjalanan fisik itu sendiri. Ketika ia memasuki ruang makan gereja, pemandangan sederhana menyambutnya. 3 anggota lain dari Crimson Sword telah duduk di meja, menikmati makan malam yang disiapkan khusus untuk mereka. Tanpa banyak kata, mereka menyambut kedatangannya dengan senyum ringan. Sepiring hidangan hangat telah dipersiapkan untuknya. Abel duduk, menyantapnya dalam diam, sementara ketiga rekannya juga melanjutkan makan tanpa percakapan berarti. Keheningan itu bukanlah canggung, melainkan semacam kebiasaan yang lahir dari kedekatan mereka sebagai kelompok yang telah lama bersama. Barulah setelah ia menghabiskan makanannya, Abel mengungkapkan niatnya. Keesokan hari, ia akan pergi ke ibu kota. Ada sesuatu yang harus ia periksa sendiri, sebuah urusan yang tidak melibatkan pihak manapun, bahkan guild yang menaungi mereka. Rekan-rekannya menanggapi dengan keprihatinan tersirat. Mereka tahu aturan ketat di Crystal Palace. Semua penginapan, baik hotel maupun penginapan kecil, mewajibkan pemeriksaan latar belakang dan identitas. Para penjaga secara rutin memeriksa daftar tamu yang sudah diverifikasi. Untuk adventurer seperti mereka, kartu guild berfungsi sebagai identitas resmi. Namun, sekali kartu itu digunakan untuk memesan kamar, pihak penginapan akan segera menghubungi guild untuk verifikasi. Itu berarti keberadaan Crimson Sword di ibu kota hampir pasti akan sampai ke telinga guild. Namun Abel dengan ketenangan yang khas menyatakan bahwa ia telah memikirkan cara untuk mengatasi kendala itu. Senyum samar yang muncul di wajahnya membuat salah satu rekannya merasakan firasat kurang baik. Bukan karena ia meragukan kemampuan Abel, tetapi karena ia tahu betul saat pemimpin mereka menampilkan senyum penuh misteri seperti itu, biasanya ia tengah merencanakan sesuatu yang berisiko, atau setidaknya sesuatu yang akan membuat hati orang lain tidak tenang. Malam itu pun berakhir dengan udara yang sedikit lebih berat daripada biasanya. Abel sudah mengambil keputusan dan tak seorang pun dari rekan-rekannya berusaha menghentikan langkahnya. Mereka tahu jika ia telah menentukan arah, maka tekad itu tak mudah digoyahkan. 4 anggota Crimson Sword berhasil memasuki ibu kota dan menuju Royal Institute for Magical Research, tempat yang dijuluki Hilarion's Estate. Bagi para peneliti, kompleks itu adalah surga. Namun bagi Lin justru memunculkan kenangan berat dari masa lalunya di bawah bimbingan Hilarion. Mereka naik ke laboratorium tertinggi dan menemukan sang Chief Royal Magician dengan cara yang khas. Suara misterius dari sebuah kotak kayu, lalu kemunculannya yang tiba-tiba. Meski Abel memperlakukannya santai, Hilarion tetap menunjukkan wibawa seorang guru lama. Setelah minuman kopi disajikan, ia menyalakan sebuah alat alkimia anti penyadapan, simbol kemajuan baru yang mengundang kekaguman Abel. Percakapan kemudian mengarah pada sosok Rio,
water magician yang namanya sudah terdengar hingga ke telinga Hilarion. Lin menegaskan bahwa Rio adalah monster dalam hal sihir, terutama karena banyaknya original spells ciptaannya. Hilarion semakin tertarik, mengaku ingin bertemu dengannya langsung. Abel, dengan nada lebih serius dari biasanya, memperingatkan bahwa jika Rio marah, ia mampu membekukan kota seutuhnya. Hilarion menanggapi dengan tenang, menyamakan Rio dengan legenda kelam Inferno Magician. Sosok itu dikenal luas karena pernah membakar habis seluruh negara dengan sihir apinya. Sebuah peristiwa yang hingga kini tetap dikenang sebagai bukti mengerikan betapa dahsyatnya kekuatan seorang penyihir yang kehilangan kendali. Perbandingan itu menegaskan bahwa potensi Rio bisa saja berada pada level serupa, hanya dengan unsur berbeda. Di laboratorium tertinggi Royal Institute for Magical Research, suasana yang semula santai mendadak berubah tegang ketika Hilarion mendengar Abel menyebut nama sihir legendaris The Fall of Heaven and Earth. Sang Chief Royal Magician yang biasanya tenang langsung bereaksi dengan intensitas luar biasa, hampir menerkam Abel karena rasa penasarannya. Sebagai seorang peneliti yang mendedikasikan hidupnya pada sihir, kabar bahwa salah satu muridnya pernah melihat langsung sihir sekelas itu bagaikan harta pengetahuan tak ternilai. Abel, dengan ragu namun jujur, menceritakan pengalamannya di Witness. Di sana, mereka berhadapan dengan Inferno Magician yang murka dan menyaksikan bagaimana langit dipenuhi hujan api. Meski kala itu targetnya terbatas, Abel bisa merasakan bahwa sihir tersebut sejatinya diciptakan untuk menghancurkan wilayah yang jauh lebih luas. Sebuah kekuatan yang sanggup membakar habis sebuah kota, bahkan negara, menjadi abu. Hilarion tercengang mendengar kesaksian itu, terlebih ketika Abel mengungkap bahwa mereka selamat hanya karena Rio berhasil melawan sihir pemusnah tersebut. Kabar itu mengguncang Hilarion. Ia, yang sepanjang hidupnya mendamba memahami batas tertinggi sihir, spontan ingin berangkat ke Lune demi bertemu langsung dengan Rio. Namun semangatnya dipatahkan oleh kenyataan. Rio sedang bepergian jauh menuju Principality of Inferi dan mustahil sudah kembali. Seketika, Hilarion jatuh berlutut dalam keputusasaan, menampilkan wajah yang hanya dimiliki para peneliti fanatik ketika terhalang dari penemuan terbesar mereka. Tak lama, ia bangkit kembali dengan ketenangan pura-pura, seolah insiden barusan tak pernah terjadi. Barulah ia menanyakan tujuan Abel dan Crimson Sword datang ke institut. Abel menjelaskan bahwa ia ingin menyelidiki berbagai hal mencurigakan yang tengah terjadi di istana, khususnya perubahan aneh pada perilaku His Majesty. Hilarion mengaku sudah lama memperhatikan hal serupa. Sang Raja, Stafford IV, tak lagi menjalin percakapan akrab dengannya sebagaimana dulu. Padahal keduanya pernah dikenal sering larut dalam perdebatan panjang tentang sihir dan politik. Persahabatan yang kini terputus tanpa alasan jelas dalam 2 tahun terakhir. Ketika Abel bertanya siapa yang kini paling berkuasa di ibu kota dalam 3 tahun terakhir, Hilarion menyebut 3 nama: Knight Commander Bakala, Grand Chamberlain Sorel, dan Minister of Finance Fuka. Ketiganya dulunya hanyalah pejabat dengan kedudukan rendah, tetapi kini tampak berada di puncak pengaruh. Informasi itu dicatat Abel dengan seksama. Hilarion menutup percakapan dengan peringatan ringan agar sang pangeran muda tidak bertindak gegabah, sementara ia sendiri meneguk habis sisa kopi di cangkirnya. Sementara itu, di dalam kompleks istana, markas besar Royal Order of Knights berdiri. 500 ksatria tercatat sebagai anggotanya. 200 diantaranya berjaga di markas pusat, sementara sisanya tersebar di cabang dan pusat pelatihan di sekitar ibu kota. Di wilayah Central Provinces, seorang ksatria adalah profesi, bukan gelar kebangsawanan. Bangsawan sendiri terbagi ke dalam 5 tingkatan: Duke, Marquess, Earl, Viscount, dan Baron. Meski sebagian besar ksatria berasal dari keluarga bangsawan, mereka biasanya bukan ahli waris utama, melainkan putra ketiga atau seterusnya. Namun, bahkan di antara sesama bangsawan, hierarki dan diskriminasi tetap berlangsung. Pemimpin tertinggi mereka adalah Knight Commander Bakalato, Earl of Ware. Bertubuh besar dengan kemampuan pedang yang diakui, ia menempati posisinya bukan hanya karena keahlian, melainkan juga karena jalan berliku yang penuh intrik. 10 tahun lalu, ayah dan kakaknya tewas dalam Great War, dan gelar Earl jatuh kepadanya. Dari warisan besar itu,
ia menggelontorkan suap ke berbagai pihak, hingga akhirnya, dengan keberuntungan di pihaknya, duduk di kursi komandan ksatria. Meski demikian, keahliannya sebagai pendekar pedang sejati tak bisa dipungkiri. Bisik-bisik di belakangnya mempertanyakan apakah kemampuannya mulai menurun sejak sibuk dengan jabatan tinggi, tetapi hari itu ia sendiri membuktikan sebaliknya dengan berlatih keras di markas. Ketika peluhnya masih membasahi tubuh, ajutan bergegas datang membawa kabar. Seorang tamu tak terduga, Earl Peregrine, meminta audiensi tanpa janji sebelumnya. Bacala mengangguk singkat, memerintahkan agar tamunya disuguhi minuman terbaik, lalu beranjak meninggalkan arena latihan untuk menghadapi pertemuan yang bisa jadi penting bagi kekuasaan di balik tembok istana. Di ruang pertemuan Royal Order of Knights, Bakalato menyambut kedatangan tamu tak terduga, Earl Peregrine, seorang bangsawan dengan reputasi tercemar. Ia dibenci sebagai penghasut licik, tetapi juga dihormati karena kemampuannya menyelesaikan masalah selama ada cukup bayaran. Tak sedikit pejabat yang mengandalkannya, dan Bakala sendiri adalah salah satu yang pernah diuntungkan oleh jasa sang Earl. Percakapan mereka segera beralih pada maksud kunjungan itu. Peregrine mengajukan permintaan agar putra ketiga Baron Washer diterima sebagai ksatria kerajaan. Bacala menolak halus dengan alasan kuota penuh. Namun, satu demi satu, Peregrine meletakkan 3 kantong berat berisi koin di atas meja. Setiap kali Bakala menolak, kantong baru pun ditambahkan. Pada akhirnya, dengan pura-pura keberatan, sang Knight Commander menyetujui permintaan itu. Tak ada sepatah kata pun diucapkan mengenai kantong-kantong itu. Namun, begitu Peregrine pergi, Bacala mengumpulkannya tanpa ragu dan melemparnya ke sebuah kotak besar di ruangan sebelah. Kotak itu sudah terisi hampir penuh dengan kantong-kantong serupa, semua hasil suap sejak ia menjabat komandan. Dulu, ia pernah menjadi pihak yang memberi suap demi jabatan. Kini, ia telah beralih menjadi pihak yang menerima, sebuah simbol perubahan status dalam kerajaan. Zaman memang telah berganti. Dahulu, Royal Order of Knights adalah kebanggaan seluruh pria di kerajaan knightly, cita-cita tertinggi bagi mereka yang mengabdi pada pedang. Pada masa Knight Commander sebelumnya, Alexis Heinlein, pasukan ini ditakuti dan dihormati karena keberanian mereka. Namun, hanya 1 dekade setelah sang pemimpin legendaris pensiun, inti organisasi itu mulai membusuk, diracuni oleh uang, intrik, dan ambisi. Hanya 100 meter lurus dari markas Royal Order of Knights, berdirilah pusat istana megah, ruang kerja Raja Stafford keempat. 2 kamar dari sana, Grand Chamberlain Sorel tengah sibuk dengan urusannya. Usianya 55 tahun, tubuhnya mulai gemuk, rambutnya menipis, namun posisinya berada di jantung kekuasaan. Jabatan yang seharusnya sekadar mengatur urusan resmi raja kini berubah menjadi sumber kekuatan terselubung. Dengan kedekatannya pada raja, Sorel memegang kendali atas siapa yang boleh menghadap dan dokumen mana yang sampai di meja kerajaan. Bagi mereka yang menyinggungnya, jalan menuju sang raja bisa tertutup rapat, dokumen bisa sengaja ditahan, tanda tangan bisa tertunda. Maka tumpukan suap pun selalu menanti di hadapannya, dan hampir semua memilih jalan mudah, menyuap daripada berurusan dengan murkanya. Namun bahkan Sorel tahu ada seseorang yang berdiri di atasnya, Menteri Keuangan Fuka. Sebagai penguasa pajak dan kas negara, Fuka mengetahui persis bahwa Sorel menimbun kekayaan gelap dari sogokan. Ia tahu, namun tidak pernah menyinggungnya, sebuah pengabaian yang lebih terasa sebagai penghinaan. Sorel membiarkan hal itu menekan amarahnya sebab ia paham ada hal-hal yang harus dikorbankan demi mempertahankan kedudukan. Hari itu, Fuka datang langsung, ditemani oleh Minister of Domestic Affairs Earl Harold Lawrence. Permintaannya terdengar halus, namun nadanya jelas sebuah perintah. Ia ingin segera bertemu raja. Sorel, meski sakit hati, tak kuasa menolak. Ia mengetuk pintu ruang kerja, menyampaikan nama kedua bangsawan itu, lalu mundur dengan sopan begitu Raja Stafford IV mengizinkan mereka masuk. Sebelum pintu menutup, telinga Sorel sempat menangkap percakapan awal. Fuka melaporkan perlunya dana tambahan untuk memperbaiki jembatan Low yang runtuh. Sebagai solusi, ia mengusulkan agar sebagian anggaran pembangunan Fedra dialihkan sementara. Nama itu membuat Sorel tertegun. Fedra? Iya,
sang Grand Chamberlain, pengatur segala urusan resmi kerajaan, belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Rasa ingin tahunya menyala, tetapi nalurinya berteriak agar ia membiarkan hal ini terkubur. Dalam dunia para bangsawan, terutama di balik dinding istana, ada rahasia yang lebih baik tidak diketahui, sebab pengetahuan semacam itu bisa mendatangkan bahaya yang lebih besar daripada kebodohan. Di sisi lain, usai pertemuan dengan Raja Stafford IV, dua menteri berpengaruh itu meninggalkan ruang kerja sang raja. Minister of Finance Fuka berjalan dengan langkah ringan. Suasana hatinya membaik karena hampir dipastikan ia berhasil mengamankan dana tambahan untuk perbaikan Lower Bridge. Di sampingnya, Menteri Urusan Dalam Negeri Harold Lawrence mendengarkan pujian demi pujian yang dilontarkan kepadanya. Fuka menyanjung Lawrence atas wawasannya, menyebutnya sebagai menteri langka yang memahami keseimbangan antara pembangunan federa, proyek strategis pertahanan negara, dan kebutuhan mendesak rakyat, yaitu pemulihan jalur perdagangan. Dibandingkan para menteri lain yang keras kepala mempertahankan anggaran, Lawrence dianggap sebagai mitra ideal. Sang menteri muda, yang baru berusia 35 tahun, hanya menundukkan kepala sambil merendah, meski semua orang tahu posisinya begitu prestisius. Memimpin kementerian besar yang mengawasi keamanan domestik, pembangunan pasukan, hingga pengembangan persenjataan pada usia semuda, itu jelas menunjukkan kemampuan luar biasa. Namun, ketenangan itu segera pecah. Seorang bawahan berlari menghampiri Fuka, melaporkan adanya masalah baru di wilayah timur. Wajah sang menteri keuangan langsung berubah muram. Senyumannya lenyap digantikan raut kesal. Dengan tergesa, ia berpamitan pada Lawrence dan berlari kecil menuju kantornya, sibuk mendengarkan laporan. Lawrence menatap punggung rekannya yang menjauh. Sebuah senyum samar, hampir tak terlihat, muncul di sudut bibirnya. Kemudian ia pun melangkah perlahan ke kantornya sendiri. Tenang, penuh perhitungan, seakan menyimpan sesuatu di balik sikap sopannya. Abel menghabiskan beberapa hari terakhir dengan menelusuri kabar burung, mengorek informasi, dan memanfaatkan jejaring lama yang masih ia miliki di ibu kota. Hasilnya membuat keningnya berkerut. Knight Commander Bacala dan Grand Chamberlain Sorel, keduanya nyaris tak punya sisa kehormatan. Jiwa mereka hitam pekat, setiap langkahnya penuh noda korupsi. Namun, meski busuk, Abel menilai mereka belum melangkah sejauh melakukan pengkhianatan tingkat tinggi terhadap Raja Stafford keempat. Mengenai Minister of Finance Fuka, Abel masih ragu. Ia tidak menemukan bukti langsung keterlibatan sang menteri, tetapi jelas bahwa orang itu menutup mata seolah sengaja membiarkan praktik kotor dua pejabat besar tersebut berlangsung. Sikap diam yang justru menambah bobot kecurigaan. Di meja kerja, lembaran-lembaran catatan tersebar, buah dari penyelidikan singkat yang hanya memakan waktu 5 hari. Lin terkesan melihat hasil yang begitu cepat, menatap Abel dengan sorot kagum. Rihya, di sisi lain, mencurigai bahwa semua informasi itu tak lepas dari hubungan pribadi Abel dengan orang-orang lama yang kini menduduki jabatan penting di lingkaran kerajaan. Benar saja, sebagian besar kawan lamanya berada di sekitar lingkaran Order of Knights, organisasi yang memang dekat dengan istana dan bukan di Kementerian Keuangan. Abel berusaha menutupinya, tapi akhirnya mengaku bahwa sumber-sumbernya memang datang dari lingkaran Bacala maupun Sorel. Ia menduga ada semacam keterkaitan antara mereka dengan sang menteri keuangan, tetapi masih belum mampu menembus jantung kementerian itu sendiri. Baginya, urusan angka dan laporan keuangan bukanlah medan yang bisa ia kuasai. Rihya menohok kelemahannya tanpa ampun, sementara Lin hanya mengamati dengan kepala mengangguk-angguk, seolah bisa membayangkan betapa bandelnya Abel dan kawan-kawan kecilnya di masa lalu. Anak-anak dengan darah bangsawan, tumbuh di lingkungan istana, tetapi sudah terbiasa bermain-main di tepi jurang intrik dan rahasia. Gampangnya cuy, Abel menggunakan jaringan mata-matanya di ibu kota negara untuk dapat mencari informasi tentang 3 pejabat korup itu. Karena episode ini nggak ada Rio, pasti banyak yang bakalan skip. Jadi daripada capek-capek bikin gambar serius, maka mulai dari sini isinya cuma suara doang. So, buat yang suka cerita penyihir air, kalian bisa dengerin jalannya cerita dari Abel sampai selesai. Kalau nggak suka, silahkan di skip aja. Rio sendiri baru ada lagi pada episode selanjutnya.
Beberapa hari setelah Abel menuntaskan laporannya, ibu kota kembali diguncang kegaduhan. Dari Royal Center for Alchemy di dekat gerbang timur, suara Direktur Kenneth Hayward menggema lantang. Di tangannya tergenggam surat yang membuat wajahnya memerah dan tubuhnya bergetar. Pengumuman resmi bahwa anggaran proyek Fedra dibekukan. Bagi Kenneth, keputusan itu sama saja dengan mengunci jalan kerajaan menuju kehancuran. Fedra bukan sekadar proyek, melainkan senjata terakhir untuk menyeimbangkan perang melawan kekaisaran. Perang yang sejak awal menempatkan mereka di ambang kekalahan. Marah, putus asa, namun bertekad, ia melangkah menuju Kementerian Dalam Negeri, mencari penjelasan dari Earl Harold Lawrence, sang menteri yang kini menggenggam nasib proyek. Lawrence menyambutnya dengan tenang, bahkan dengan keramahan yang dingin. Ia mengakui pentingnya Fedra, namun memperingatkan Kenneth untuk menahan lidah. Kata-kata yang merendahkan Order of Knights atau Bureau of Royal Magicians bisa berujung maut di dalam istana. Kebenaran dalam tembok itu kerap lebih berbahaya daripada dusta. Lalu kenyataan pahit pun diungkap. Anggaran Fedra dialihkan ke rekonstruksi Low Bridge, jembatan vital yang runtuh dan melumpuhkan perdagangan. Kenneth paham, tapi hatinya memberontak. Bagaimana mungkin pertahanan kerajaan dikorbankan di saat genting? Lawrence hanya menunduk, gestur yang membuat Kenneth akhirnya meredakan amarah. Namun sebelum beranjak, ia memastikan satu hal, keberadaan batu sihir Wyvern, inti dari Fedra. Lawrence mengabarkan bahwa unit kedua telah dibeli dari Lune dan akan tiba dalam sebulan. Namun itu yang terakhir. Kabar itu menyalakan secercah harapan di hati Kenneth. Meski Lawrence sendiri tersenyum samar dengan kilatan ambisi yang sulit ditafsirkan. Saat Kenneth melangkah keluar, ia disapa ceria oleh Zack Cooler, seorang kesatria dan putra bangsawan kedua. Dengan gaya berapi-api, Kenneth menuntut dipanggil dengan gelarnya, Baron Kenneth Hayward, walau ia tahu gelar itu bukan warisan darah, melainkan hadiah atas penemuannya. Bersama Zack ada Scotty Kobuk, kesatria sekaligus putra kedua lain. Mereka bertiga adalah sahabat lama dalam Alliance of Second Sons, perkumpulan setengah main-main bagi para anak kedua yang tak mendapat hak waris. Obrolan mereka awalnya riang, penuh ejekan lama. Namun kemudian Zack melempar kabar mengejutkan. Abel, presiden aliansi itu, ada di ibu kota. Nama itu membuat Kenneth terperanjat, apalagi ketika disinggung bahwa Abel berasal dari Lune, tanah kelahirannya sendiri. Tanpa banyak pikir, Zack memutuskan mereka harus berkumpul malam itu, seperti masa lalu. Tepat pukul 7, Kenneth tiba di kedai dengan nama unik, Let Those Who Are Drowning Drown in Their Cups. Tempat populer itu menyediakan ruang privat bagi bangsawan dan ksatria yang ingin beristirahat dari intrik istana. Di ruang keempat, Kenneth menemukan Zack dan Scotty. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan masuklah Abel, petualang peringkat B, Presiden Alliance of Second Sons, sosok yang membawa wibawa berbeda dari semua yang hadir. Malam itu, 4 sahabat lama kembali berkumpul. Suasana cepat dipenuhi tawa. Zack berlebihan dalam menyanjung Kenneth, seolah kebanggaan itu miliknya juga. Scotty hanya menggulung senyum. Minuman mengalir, obrolan bergulir. Kenneth bercerita tentang kehidupannya setelah menjadi baron, tentang manor barunya, juga tentang orang tuanya yang kini tinggal bersama. Sang ayah yang renta dan ibunya yang gemar memasak di dapur dengan meja batu khas rumah lama mereka di Lune. Cerita itu membuat Abel tertegun. Detail rumah yang disebut Kenneth persis dengan rumah yang kini dihuni sahabatnya, Rio. Pertanyaan-pertanyaan singkat mengonfirmasi. Rumah lama Kenneth memang dibeli oleh Rio, seorang penyihir air sekaligus petualang yang berulang kali menyelamatkan nyawa Abel. Kabar itu mengejutkan Kenneth, sekaligus membuatnya lega. Rumah keluarganya jatuh ke tangan yang tepat. Percakapan pun beralih pada Rio. Zack dan Scotty terperangah mendengar ia seorang penyihir air, sosok langka yang biasanya hidup nyaman sebagai penyedia jasa, bukan bertarung di medan perang. Namun Abel menjelaskan bahwa Rio berbeda. Ia bukan hanya penyelamat, tapi juga memiliki obsesi mendalam pada alkimia. Kata-kata itu membakar rasa penasaran Kenneth. Ia ingin bertemu sosok misterius itu suatu hari nanti. Malam berakhir dengan tawa dan cerita, namun perjalanan Abel belum usai. Keluar dari kedai, ia menyadari bayangan yang mengikutinya. Ia cepat menilai
Meski Kenneth kini bangsawan dan aman dari serangan, dirinya tetap menjadi sasaran. Dari 5 yang membuntuti, 3 masih menempel. Abel lalu membawa mereka ke lorong-lorong yang dulu menjadi taman bermain masa kecilnya. Dengan cekatan, ia memanfaatkan kegelapan, kayu lapuk, dan jalan sempit untuk mengalahkan mereka dalam perkelahian singkat. Begitu 3 tubuh terkapar, Abel bersiul. Dari bayangan muncul sosok besar, Warren, sekutunya. Bersama, mereka mengangkat para tawanan menuju Royal Institute for Magical Research. Di sana, di ruang bawah tanah yang sepi dan tersembunyi, Abel berniat menginterogasi mereka. Bukan untuk membalas dendam, melainkan demi menyingkap siapa di balik bayangan. Apakah jejak itu menuju Knight Commander Bacala, Grand Chamberlain Sorel, atau Menteri Keuangan Fuka? Malam itu, penyelidikan Abel memasuki babak baru. Lebih gelap, lebih berbahaya, dan penuh intrik yang menunggu untuk terungkap. Singkat cerita, setelah pria itu membuka mata, dia pun akhirnya menyadari bahwa dirinya tak lagi bebas. Tubuhnya terkurung di kursi yang dipasang di tengah ruangan luas. Tangan dan kakinya diikat kuat sehingga setiap ototnya tak mampu bergerak. Kepanikan merayap ke wajahnya ketika ingatan tentang tugas yang semula sederhana, membayangi target lalu menculiknya, bertolak belakang dengan kenyataan. Satu pukulan dari target telah menjatuhkannya tanpa perlawanan. Ia mengutuk nasibnya dalam hati. 3 orang mereka dikirim untuk misi yang tampak mudah. Persoalan terbesar yang mereka duga hanyalah bagaimana membawa sang target setelah tertangkap. Namun dalam ruangan remang itu, ia mendapati kenyataan lain. Ia sendirian, tak berdaya, dan tak menyadari kehadiran orang tua yang tiba-tiba menjawab gumamnya dari balik kegelapan. Sosok tua itu muncul dengan tongkat di tangan, dan saat pria terikat itu melihatnya, warna kulitnya memucat. Di hadapannya berdiri Hilarion Baraha, kepala penyihir kerajaan Knightley, nama yang bergema luas setiap kali pembicaraan tentang penyihir terkuat negeri muncul. Ketegangan melingkupi ruangan ketika Hilarion menyatakan bahwa target penculikan itu memiliki hubungan dekat dengannya, lalu memaksa pria itu bersikap jujur. Tongkat Hilarion diketuk perlahan ke telapak tangan sebagai ancaman terselubung. Imaji kekuasaan dan reputasi yang menyertainya membuat napas si tawanan tercekat. Ketika ia berusaha bersikukuh tidak akan mengkhianati kliennya, Hilarion mengingatkan dengan tenang namun mematikan tentang kemampuan magisnya yang bisa melumpuhkan tubuh tanpa jejak. Diikat tanpa daya, keberanian pria itu runtuh, giginya gemeretak dan wajahnya pucat pasi. Hilarion memberi pilihan gamblang. Sebutkan setidaknya nama pemberi tugasnya jika ia ingin keluar dari ruangan itu dengan nyawa utuh. Usai interogasi yang mematahkan tekad itu, Hilarion kembali ke kantornya dan menemukan sesuatu yang tak ia duga. Ruangan itu telah dipenuhi 3 gadis. Lin yang cepat menyadari kedatangan Hilarion, Rihya yang berdiri di sampingnya, dan seorang gadis asing yang belum pernah dilihat Hilarion sebelumnya. Kecurigaan Hilarion segera mengarah pada kemungkinan bahwa gadis asing itu terlibat dalam percobaan penculikan. Kecurigaan itu terbukti benar ketika gadis itu, Oriana, mengaku sebagai anggota kelompok yang disewa untuk operasi tersebut. Pengakuannya jelas. Morningstar, sebuah parti petualang peringkat C yang berbasis di ibu kota, telah mendapat kontrak dari bawahan Menteri Keuangan Fuka. Informasi yang Hilarion peroleh melalui interogasi berat tampak begitu mudah didapatkan oleh Lin dan Rihya. Mereka hanya menggunakan suguhan manisan untuk melunakkan Oriana hingga bersedia membuka mulut. Sesuatu yang membuat Hilarion, penyihir dengan reputasi besar, merasa takjub sekaligus malu. Kembalinya Abel tak lama setelah itu membawa laporan yang sama dari rekan-rekannya, dan reaksi berantai terjadi. Hilarion dan Abel, 2 figur yang biasanya kendali, terkejut sampai hampir berlutut mendengar bahwa jaringan bawah Fuka sampai melibatkan parti petualang lokal. Fakta bahwa Morningstar menjalankan perintah bawahan Menteri Keuangan menjadikan motif operasi itu lebih berat dan berbahaya daripada sekadar penculikan bayaran. Tugas mereka yang tampaknya melindungi klien dan mengusir yang dicurigai ternyata telah berubah menjadi bagian dari permainan politik yang mematikan. Oriana menjelaskan bahwa malam itu klien mereka menemukan target dan memerintahkan penculikan, dan Morningstar tanpa curiga hanya menjalankan mandat yang dianggap biasa,
sebuah kebodohan yang kini menjerat mereka ke dalam skema pengkhianatan tingkat tinggi. Abel, setelah memahami jalinan politis di balik operasi itu, merasakan dua hal. Kelegaan karena Kenneth dan kawan-kawannya kemungkinan besar tak akan celaka, dan muak karena citra Minister Fuka berubah menjadi gelap pekat di benaknya. Dengan naluri penyelidikannya, ia mengusulkan rencana berisiko tinggi, pura-pura ditangkap agar bisa menyusup ke lingkungan lebih dalam dan mengumpulkan bukti-bukti yang melibatkan pejabat tinggi. Lin dan Rihya menolak keras. Kenangan kelam misi penyamaran Abel sebelumnya yang berakhir tragis dengan hampir tewasnya Abel di laut sebelum diselamatkan Rio, membuat mereka ketakutan untuk mengulangi skenario itu. Kekhawatiran mereka rasional, namun Abel bersikeras bahwa kali ini ia akan tetap berada di darat. Ketegangan antara tekad Abel dan kecemasan rekan-rekannya memuncak tanpa bisa segera diputuskan. Hilarion kemudian turun tangan dengan pendekatan yang lebih berstruktur. Ia menaruh dua perangkat kecil hasil perpaduan alkimia dan sihir di atas meja. Yang pertama, sebuah bola kecil seukuran ibu jempol. Yang kedua, sebuah kotak besi setebal 5 cm dengan tampilan seperti jam berjarum pendek. Setelah diberi muatan nyaris tak kasat mata oleh Hilarion, bola itu berfungsi sebagai pemancar yang bisa dilacak oleh kotak penerima. Jarum pendek menunjukkan arah, kedipan cahaya menunjukkan jarak, dan prinsipnya bekerja lewat probe, sejenis sihir udara yang mendeteksi residu magis. Selain sinyal, bola juga mentransmisikan suara secara langsung ke kotak, sehingga pemegang kotak dapat memantau lingkungan sekitar bola. Pengungkapan pembuat alat itu menambah rasa kagum dan getar. Sang alkemis jenius yang merancangnya adalah Baron Kenneth Hayward sendiri. Hilarion menitipkan bola kepada Abel dengan peringatan tegas agar penempatannya hati-hati. Ide Abel menaruhnya di saku dianggap terlalu berisiko. Keseriusan situasi bertambah ketika terkuak bahwa bagian lain Morningstar telah diberangkatkan untuk mengikuti Kenneth sendiri. Fakta bahwa seorang bangsawan baru, Baron Kenneth Hayward, dapat dipantau oleh jaringan bawahan seorang menteri menimbulkan rasa ngeri. Jika ada sesuatu yang menimpa seorang nobel, konsekuensinya jauh lebih berat. Oriana pucat menyadari betapa berbahayanya posisi mereka semua. Hilarion, memegang kewenangan magis dan legitimasi institusional, menawarkan intervensi resmi. Jika Morningstar mau bekerja sama dalam penyelidikan untuk mengungkap dugaan pengkhianatan yang melibatkan Minister Fuka, maka pihaknya akan menggunakan otoritas untuk melindungi dan mengarahkan operasi. Ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi mereka yang terbukti membantu pengkhianatan tingkat tinggi membuat tawaran itu segera diterima oleh Morningstar. Pilihan antara hidup sebagai pion atau berperan sebagai alat pengungkapan adalah pilihan yang tak dapat diabaikan. Dalam ruang interogasi bawah tanah yang kini menjadi pusat koordinasi, Hector, pemimpin Morningstar, bersama anggota lain, termasuk Oriana dan Isaiah yang tampak babak belur, diposisikan ulang sebagai bagian dari sandiwara. Hilarion menyampaikan identitas pihak yang diperkarakan. Target yang hendak mereka culik bukan sembarang orang melainkan Abel dari Party B-Rank Crimson Sword. Tuduhan paling serius pun dilontarkan. Dukungan terhadap Minister Fuka diduga setara dengan membantu high treason terhadap keluarga kerajaan, sebuah kejahatan yang membawa hukuman terberat. Menyadari ancaman itu, Morningstar memilih jalur kooperatif demi menyelamatkan nyawa dan mendapatkan kesempatan membersihkan nama mereka. Rencana operasi dipahat secara rinci. Morningstar akan melaksanakan peran mereka sesuai rencana semula, menangkap Abel dan menyerahkannya kepada perantara Fuka. Tetapi sekarang tindakan tersebut adalah bagian dari sandiwara terkoordinasi untuk memasukkan Abel ke lingkungan Fuka, sehingga bukti pengkhianatan dapat dikumpulkan dari dalam. Ketatnya prosedur keamanan, termasuk larangan membawa senjata saat memasuki lingkaran, memantik diskusi tegang soal cara menyembunyikan pemancar. Abel semula menaruh bola di saku, namun Hector memperingatkan bahwa itu terlalu mudah ditemukan saat pemeriksaan. Alternatif yang diusulkan meliputi menjahit bola ke pakaian, menyembunyikannya di mulut, bahkan gurauan gelap tentang menelannya, candaan yang menutupi kegelisahan mendalam. Di bawah semua kerumitan taktikal dan ketakutan yang menekan, keraguan Abel terhadap orang-orang yang baru saja ia tangkap tetap ada.
Namun dorongan untuk mengungkap kebenaran yang lebih besar memaksanya menelan ketakutan dan terus melangkah ke misi berbahaya yang telah dirancang untuk mengoyak tabir korupsi di jantung pemerintahan. Scene pun kini berpindah. Di sebuah tempat tersembunyi di dalam ibu kota kerajaan, kelompok Morning Star membawa Abel yang terikat erat dan dimasukkan ke dalam karung. Hector, Oriana, dan Isaiah baru saja kembali dengan hasil tangkapan mereka. Di markas itu, Kenji dan Taro sudah menunggu. Meski sempat terhambat dalam perjalanan, Hector berhasil menyelesaikan tugasnya, memastikan keberadaan 3 orang lain yang mereka ikuti. 2 di antaranya menuju markas kesatria kerajaan, sementara 1 orang memasuki pusat alkimia kerajaan. Namun Hector menegaskan, tidak ada seorang pun dari kelompoknya yang boleh menyentuh mereka, karena ketiganya ternyata adalah bangsawan. Salah satunya bahkan dianugerahi gelar langsung oleh raja. Baginya, satu-satunya target hanyalah Abel. Setelah dilepaskan dari karung, Abel dibawa masuk lebih dalam ke markas. Ia melewati barak para petualang bayaran, sebelum akhirnya dikawal menuju sebuah ruangan kosong berukuran besar. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah kursi, tempat ia dipaksa duduk dengan tangan terikat. Pemimpin kelompok penculik mengawasinya dengan penuh kewaspadaan, sementara beberapa anak buahnya sibuk mengatur urusan lain, termasuk sebuah tong besar yang salah dibawa masuk ke ruangan. Reaksi panik mereka justru membuat Abel curiga terhadap isi tong tersebut. Interogasi pun dimulai. Mereka menuntut Abel untuk mengungkap siapa yang mempekerjakannya dan seberapa banyak informasi yang ia ketahui. Abel menyembunyikan pikirannya di balik wajah tenang, namun dalam hati ia menimbang situasi dengan cermat. Ia menduga kelompok ini terkait dengan Menteri Keuangan, Fuka, sekaligus menyadari adanya hubungan rumit antara Fuka, Knight Commander Bakala, dan Grand Chamberlain Sorel. Ia sengaja menyebut nama sang komandan kesatria untuk menguji reaksi mereka, dan dugaan itu tepat. Pemimpin penculik menunjukkan respon terkejut yang tidak wajar. Percakapan berlanjut, Abel berpura-pura mengaku memiliki bukti kejahatan Menteri Keuangan yang telah ia titipkan pada seseorang terpercaya. Jika ia tidak kembali tepat waktu, bukti itu akan jatuh ke tangan investigator urusan dalam, pihak yang bahkan memiliki wewenang menindak langsung para bangsawan. Kebohongan licik itu membuat para penculik semakin resah, meski sang pemimpin masih berusaha menawarinya jalan damai dengan imbalan uang dan jalan kabur. Abel menanggapi dengan berpura-pura menyetujui, tetapi di balik kepura-puraannya, ia sudah menyiapkan rencana melawan. Kesempatan muncul ketika ia berpura-pura sakit. 2 orang segera pergi mencari bantuan, sementara 1 orang mendekat untuk memeriksa kondisinya. Saat itulah Abel bergerak. Dengan gerakan cepat, ia menjatuhkan lawannya, merebut pisau, dan melumpuhkan satu demi satu musuh yang tersisa. Hanya dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi tubuh tak berdaya, termasuk pemimpin penculik yang dihantam hingga pingsan. Pada saat Abel baru saja memutus ikatan di tangannya, pintu ruangan terbuka lebar. Masuklah 3 anggota Crimson Sword bersama Hilarion, penyihir agung kerajaan. Mereka bergerak berdasarkan sinyal yang dijahit ke pakaian Abel, tanda bahwa ia telah bertindak. Situasi segera berbalik. Para penculik yang masih tersisa diamankan, sementara Abel menunjuk pemimpin mereka sebagai sumber informasi yang paling berharga. Namun, perhatian Abel justru tertuju pada tong misterius yang sebelumnya membuat para penculik panik. Bersama Hilarion dan Rihia, ia menelusuri lorong belakang menuju sebuah ruangan besar. Di sana, puluhan tong serupa tersusun rapi. Setelah memeriksanya, mereka menemukan butiran pasir hitam menempel di tutup-tutupnya. Pertanda jelas bahwa isi tong itu bukanlah anggur seperti yang mungkin dikira, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Disinilah teka-teki baru dimulai, dan jawaban dari isi tong-tong tersebut bisa saja menjadi kunci dari intrik besar yang tengah mengguncang ibu kota kerajaan. Abel sempat merasakan kejanggalan ketika menyentuh butiran hitam yang menempel di tong. Hilarion yang biasanya selalu tenang tampak terguncang. Keringat dingin membasahi keningnya ketika ia menyadari bahaya dari benda itu. Tanpa banyak penjelasan, ia segera memerintahkan Abel dan Ria untuk meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Bagi Abel, satu hal sudah jelas. Apapun isi tong tersebut, benda itu sangat berbahaya.
Mereka kembali bergabung dengan Warren yang memanggul tubuh pemimpin penculik di dalam karung, bersama Lynn yang sudah menunggu di pintu keluar. Sebelum meninggalkan markas, Hilarion sempat menggunakan sihir untuk memperingatkan Hector dan kelompok Morningstar agar segera melarikan diri sejauh mungkin. Setelah itu, mereka semua kembali dengan tergesa menuju Institut Riset Sihir yang letaknya tidak jauh dari sana. Di ruang bawah tanah institut, mereka menurunkan pemimpin penculik yang masih tidak sadarkan diri. Abel yang penasaran menanyakan langsung apa sebenarnya isi tong-tong tersebut. Jawaban Hilarion mengejutkan semua orang. Yang mereka lihat adalah black dust, bubuk berwarna hitam yang bisa meledak hebat bila terkena api. Zat itu begitu berbahaya hingga penyimpanannya hanya diizinkan di ruang rahasia, khusus di ibu kota dan Landewi, dengan pengawasan ketat kementerian. Bahkan, Hilarion sendiri mengaku terlibat dalam pembangunan salah satu ruang penyimpanan tersebut. Ketika wajah pemimpin penculik terlihat jelas, Hilarion langsung mengenalinya. Ia adalah Sicha, adik tiri Menteri Keuangan Fuka. Fakta itu menimbulkan persoalan besar, sebab jika keterlibatannya terbongkar, maka kecurigaan akan langsung jatuh pada Fuka sendiri. Dalam interogasi yang penuh tekanan, Sicha akhirnya mengaku bahwa ia dan saudara-saudaranya terjerat masalah besar. Salah satu dari mereka, Luka, telah diculik, dan Fuka dipaksa untuk menyelundupkan Black Dust ke pasar gelap demi menyelamatkannya. Yang lebih mengejutkan lagi, bubuk berbahaya itu diselundupkan menuju Carlisle, kota besar di wilayah utara yang dikuasai oleh Adipati Flitwick, paman Abel sendiri, saudara tiri Raja Stafford keempat. Artinya, ada indikasi kuat bahwa sang adipati bersekongkol dengan kekuatan asing, yaitu Federasi Handaliu, negara yang pernah berperang melawan kerajaan 10 tahun lalu. Pengakuan ini membuat suasana di ruangan itu kian berat. Jika benar adanya, maka bukan hanya sekadar penyelundupan atau pemerasan, tetapi sebuah pengkhianatan besar yang melibatkan keluarga kerajaan sendiri. Abel, yang kini terungkap sebagai Pangeran Albert Basford Knightley, memahami betul betapa rapuhnya keadaan ini. Intrik politik, ambisi keluarga, dan campur tangan negara asing berpadu menjadi ancaman yang bisa mengguncang pondasi kerajaan. Raymond, adik Raja Stafford keempat, bukanlah orang yang tidak cakap, tetapi ia tidak memiliki keterbukaan dan karisma seperti Stafford. Wataknya cenderung pendiam dan tertutup. Namun, bagi keluarga kerajaan, keadaan itu sudah lebih dari cukup. Seorang adik hanyalah seorang adik, seorang pewaris cadangan. Jika sampai ia melampaui sang kakak, tentu akan timbul kegemparan dalam keluarga. Dalam skenario terburuk, bisa pecah perang saudara. Jika kekaisaran atau federasi ikut campur, kerajaan akan berada di ambang kehancuran. Namun, meskipun keluarga kerajaan merasa puas dengan keadaan yang ada, Raymond tetaplah manusia. Ia memiliki perasaan dan harga diri. Hubungan antar saudara saja di keluarga biasa bisa menimbulkan kerumitan, apalagi jika menyangkut darah kerajaan. Abel berusaha menata kembali daftar nama keluarga bangsawan dalam ingatannya. Fucha adalah anak sulung, Luka anak keempat, Sacha anak ke-14, dan Sicha yang kini berada di hadapannya adalah anak ke-15. Sambil mengulang-ulang nama mereka dalam benaknya, ia menggelengkan kepala dalam hati. Dari luar, ia tampak seperti sedang tenggelam dalam renungan. Padahal pikirannya sebenarnya tertuju pada sosok Raymond, adik sang raja. Tanpa sadar, pola pikirnya mulai dipengaruhi oleh gaya sederhana dan logis dari seorang penyihir air yang dekat dengannya. Ia teringat pepatah lama bahwa bergaul dengan orang bijak akan menjadikan seseorang bijak, sementara berteman dengan orang bodoh hanya akan mendatangkan penderitaan. Tepat ketika ia selesai memverifikasi semua informasi, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Getaran itu tidak terasa seperti gempa bumi biasa, terlebih karena sangat jarang terjadi gempa di ibu kota. Hilarion segera meninggalkan ruangan dengan terburu-buru, sementara Abel menegaskan pada dirinya sendiri bahwa Sicha dan Warren harus tetap tinggal, sebab kemunculan Sicha di tempat umum dapat menimbulkan masalah. Abel lalu menyusul Hilarion, naik ke lantai atas, dan keluar dari bangunan hampir bersamaan dengannya. Dari luar, mereka melihat asap pekat menjulang tinggi dari arah timur. Hilarion segera melafalkan mantra, dan dalam sekejap tubuhnya terangkat ke udara, melayang lebih tinggi daripada gedung institut. Dari atas, ia memastikan bahwa
ledakan itu berasal dari bangunan yang baru saja mereka tinggalkan. Ia yakin penyebabnya adalah black dust karena seluruh area di sekitarnya tampak hancur. Kesadaran itu menimbulkan kekecewaan mendalam. Semua bukti yang mereka temukan sebelumnya kini telah lenyap. Memang ada kemungkinan bahwa peristiwa tersebut hanyalah kecelakaan, tetapi waktunya terlalu tepat untuk dianggap kebetulan. Sangat mungkin bahwa ledakan itu sengaja dipicu untuk menghapus jejak. Karena itu, Hilarion memutuskan untuk menunda pemeriksaan langsung ke lokasi dan lebih mementingkan keselamatan Sicha. Abel segera memahami maksudnya, bahwa orang yang bertanggung jawab atas ledakan mungkin juga mengincar Sicha sebagai target berikutnya. Di tengah kepanikan itu, Hilarion tidak bisa menahan kekhawatiran tentang nasib kelompok petualang Morning Star. Sebelumnya, ia telah mendesak Hector, pemimpin kelompok tersebut, agar segera meninggalkan markas persembunyian ketika ia dan Crimson Sword berangkat. Abel menenangkan pikirannya dengan keyakinan bahwa Morning Star pasti baik-baik saja. Mereka memang bukan orang suci, tetapi sebagai petualang peringkat C, mereka cukup berpengalaman untuk menghindari bahaya. Terlebih lagi, peringatan langsung dari seorang penyihir terkenal seperti Hilarion tentu membuat mereka sadar bahwa ada sesuatu yang sangat berbahaya sedang terjadi. Abel sebagai petualang sendiri tetap menaruh rasa hormat pada kemampuan rekan-rekan seprofesinya. Ia percaya bahwa siapapun yang sudah mencapai peringkat C seharusnya cukup tangguh untuk selamat dari ancaman sebesar itu. Para prajurit yang dikerahkan ke lokasi ledakan biasanya bertugas mencegah warga penasaran mendekati tempat kejadian. Namun kali ini, karena insiden terjadi di ibu kota, jumlah kerumunan jauh lebih besar dari biasanya. Bahkan para prajurit yang seharusnya sedang beristirahat pun dipanggil untuk memperkuat barisan. Meski begitu, jumlah mereka tetap kalah dibandingkan massa yang berdesakan ingin melihat lebih dekat. Untuk mengendalikan situasi, digunakanlah sebuah alat alkimia berupa tali merah pembatas yang dapat memberikan sengatan listrik ringan bagi siapapun yang mencoba melewatinya. Tali ini khusus dirancang untuk menahan orang-orang agar tidak masuk lebih jauh. Namun, di hadapan para prajurit, seorang lelaki tua justru mengangkat tali itu dengan mudah dan melangkah masuk seolah tidak terpengaruh sedikit pun. Kejadian tersebut mengejutkan para prajurit. Tak lama kemudian, lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Hilarion Baraha, kepala penyihir kerajaan sekaligus pemimpin Institut Riset Sihir. Pernyataan itu membuat semua prajurit terdiam, sadar bahwa mereka berhadapan langsung dengan salah satu tokoh paling berpengaruh di kerajaan. Beberapa saat kemudian, seorang perwira bergegas mendekat dan memperkenalkan diri sebagai Lex, wakil kapten garnisun ibu kota. Dengan penuh hormat, ia menyampaikan bahwa penyelidikan masih berlangsung, meski sejauh ini informasi yang masuk masih sangat terbatas. Di tengah percakapan, muncul sosok lain dengan sikap percaya diri. Ia adalah Earl Harold Lawrence, Menteri Urusan Dalam Negeri. Kehadirannya yang begitu cepat menimbulkan kecurigaan tersendiri. Ia beralasan bahwa ledakan besar ini tidak bisa dianggap sepele, dan dengan kondisi istana yang juga tengah kacau, ia merasa wajib turun langsung ke lokasi. Hilarion menilai kedatangannya terlalu cepat, seolah-olah sudah mengetahui peristiwa ini sebelumnya. Lawrence menjelaskan bahwa menurut laporan penyelidik, ledakan disebabkan oleh sihir api yang gagal dikendalikan. Namun, Hilarion menilai hal itu mustahil karena tidak ada sihir api yang mampu menghasilkan ledakan sebesar itu. Lawrence kemudian menambahkan kemungkinan lain bahwa ledakan terjadi akibat kegagalan eksperimen penggabungan sihir dan alkimia, atau karena beberapa sihir aktif secara bersamaan hingga kehilangan kendali. Hilarion memang tertarik dengan penelitian baru mengenai fusi alkimia dan sihir, namun ia tahu bahwa kemampuan teknologi tersebut masih jauh dari kekuatan destruktif sebesar ini. Ia sadar penyebab sesungguhnya adalah black dust, meski untuk saat itu ia memilih menyimpannya sendiri. Hilarion kemudian menanyakan jumlah korban. Lawrence melaporkan bahwa 10 jasad ditemukan di lantai pertama bangunan, dan berdasarkan barang-barang yang tercecer, mereka diyakini sebagai petualang. Hal itu sekaligus digunakan Lawrence sebagai bukti bahwa teori fusi alkimia mungkin benar. Hilarion dalam hati membantah keras, sebab tidak ada satupun petualang yang sanggup menguasai teknik itu. Tak lama, Josiah Onsager, wakil ketua Gil Petualang Ibu Kota,
tiba di lokasi. Ia menyampaikan bahwa para korban adalah 6 anggota kelompok Dragon Claw peringkat C dan 4 anggota kelompok Black Shadow peringkat D. Wajah Josiah tampak muram, jelas terpukul oleh kabar tersebut. Hilarion merasa sedikit lega karena kelompok Morning Star tidak termasuk di antara korban. Namun, ia tetap berduka atas nasib buruk yang menimpa para petualang itu. Setelah memberikan penjelasan terakhir, Josiah pamit meninggalkan tempat. Hilarion pun menyampaikan bahwa ia akan kembali ke institut. Para kerumunan otomatis memberi jalan ketika ia melangkah pergi. Dari kejauhan, tatapan Lawrence memancarkan kilau samar penuh intrik sebelum akhirnya ia kembali pada tugasnya di lokasi ledakan. Oke cuy, untuk sementara cerita intrik dan politik dari Abel sudah selesai. Semua cerita ini adalah cerita penting, tapi kami sadar tidak sedikit penggemar novel penyihir air yang cuma mau dengar cerita dari Rio, padahal cerita dari Abel sangatlah luar biasa penting. Dia akan jadi raja dan sebagai raja baru, dia harus bisa menyelesaikan masalah kecil seperti ini lebih dulu. Ayahnya sekarat, kakaknya pun sekarat karena penyakit yang diderita. Jadi, satu-satunya harapan keluarga Stafford hanyalah berada pada Albert alias Abel. Abel sendiri tidak punya niat jadi raja. Dia lebih suka hidup bebas dan berpetualang. Tapi, Abel sadar ini adalah takdir yang sama sekali tidak bisa dia lawan. Karena jika bukan Abel yang memutuskan untuk menjadi raja, maka kerajaan dari Knightley justru malah akan hancur di tangan para penguasa korup. Tapi tenang aja, episode selanjutnya full cerita dari Rio dan juga Sera lagi. Jadi, kami sengaja buat video ini panjang sampai 1 jam penuh, supaya cerita Abel beres 1 video. Nah, tentu aja buat kalian yang penasaran kisah cinta atau kisah bucin dari Rio dan Sera, maka pastikan untuk tonton video setelah ini. Mengingat Sera bakalan datang buat nyamperin Rio menuju ke ibu kota kerajaan alias Royal Capital.